Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar. Materi pembahasan pada hari ini saya akan sharing perihal uji korelasi, kemudian apa yang menjadi perbedaan antara korelasi dengan regresi, dan bagaimana cara melakukan uji korelasi dengan cara Pearson. Kata korelasi secara sederhana diartikan sebagai hubungan. Namun ada hal yang mungkin masih dirasa membingungkan dengan apa yang menjadi perbedaan antara korelasi dengan regresi. Uji korelasi ini dilambangkan dengan huruf R kecil, yaitu merupakan uji statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Arti dari dua variabel ini dikatakan memiliki hubungan jika adanya perubahan variabel yang satu itu akan diikuti oleh variabel yang lain secara teratur, baik perubahan tersebut searah atau korelasi positif, ataupun perubahan yang tidak searah atau yang disebut dengan korelasi negatif. Contoh dari korelasi positif yaitu semakin banyak promosi, penjualan semakin meningkat, atau bisa dibalik, semakin penjualan meningkat, semakin banyak promosi. Artinya secara rasional, ketika penjualan meningkat, maka keuntungan pun akan meningkat. Dan biaya untuk promosi ini dapat diperbanyak, sehingga aktivitas promosi pun akan semakin banyak. Selanjutnya contoh dari korelasi negatif. Semakin angka pengangguran meningkat, semakin menurun pendapatan daerah. Bisa juga dibalik, semakin pendapatan daerah menurun, semakin meningkat angka pengangguran. Di sini terdapat hubungan simetris antara peningkatan pengangguran dengan penurunan pendapatan daerah. Jadi dalam hal ini tidak bisa dibedakan secara angka mana yang kedudukannya sebagai variabel independen dan mana yang kedudukannya sebagai variabel dependen. Inilah yang dimaksud dengan korelasi. Nah, tujuan dari korelasi ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara dua variabel. Kemudian, dengan uji korelasi ini kita juga dapat mengetahui arah dari hubungan antara dua variabel yang diuji. Selanjutnya, dengan uji korelasi, kita juga dapat mengetahui keeratan atau kekuatan hubungan antara dua variabel yang diuji. Dan dari ketiga ini, maka dengan uji korelasi kita dapat memprediksi dari variabel-variabel yang diteliti. Baik, selanjutnya kita pahami apa yang menjadi perbedaan antara korelasi dengan regresi. Pada uji korelasi, ini dilakukan untuk menganalisis tingkat hubungan antara variabel. Berapa keeratan hubungan antara dua variabel kuantitatif, dan dengan uji korelasi dapat untuk mengetahui arah hubungan antara dua variabel yang diuji. Berbeda pada uji regresi, di mana pada uji regresi ini adalah untuk menganalisis besaran dari pengaruh
yaitu berapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Kemudian dengan uji korelasi, ini tidak bersifat kausal, meskipun angka korelasinya tinggi. Sedangkan pada uji regresi, ini bisa bersifat kausal atau sebab akibat. Pada uji korelasi, ini tidak harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan pada uji regresi, ini harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian pada uji korelasi, ini menghasilkan koefisien korelasi. Sedangkan pada uji regresi, ini mempelajari bentuk dari hubungan variabel yang melalui suatu persamaan regresi. Baik itu persamaan regresi linier sederhana, persamaan regresi linier berganda, dan atau regresi non-linier. Uji korelasi ini dapat dilakukan pada uji korelasi bivariat dan uji korelasi parsial. Uji korelasi bivariat ini untuk melihat hubungan antara variabel, misalnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, pada uji bivariat ini dapat dilakukan menggunakan 3 cara, yaitu uji korelasi Pearson, uji korelasi Spearman, dan uji korelasi Kendall-Stau. Selanjutnya, pada uji korelasi parsial, uji ini untuk menganalisis hubungan yang menggunakan variabel kontrol atau variabel pengendali. Dan uji korelasi parsial ini insya Allah akan dibahas lebih detail pada tutorial selanjutnya. Berikut adalah merupakan syarat uji untuk melakukan pemilihan uji korelasi yang tepat, di mana uji korelasi rank Spearman ini digunakan untuk menguji pada data yang tidak berdistribusi normal dan merupakan uji non-parametrik. Dengan data dari masing-masing variabel adalah data ordinal, dan dapat juga untuk menguji hubungan dari variabel data ordinal dan variabel data numerik. Dan untuk uji korelasi Kendall-Stau ini juga digunakan untuk data yang berdistribusi tidak normal dan merupakan uji non-parametrik. Selanjutnya, untuk uji Pearson yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini digunakan untuk menguji pada data berdistribusi normal dan merupakan uji parametrik dengan hubungan kedua variabel merupakan data numerik atau data rasio atau data interval. Kemudian pada uji korelasi Pearson ini ketika data tidak memenuhi syarat, misalnya data tidak berdistribusi normal, maka uji korelasi bisa menggunakan uji korelasi Spearman. Selanjutnya kita pahami ketentuan di dalam uji korelasi Pearson. Di sini ditetapkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, maka bisa disimpulkan tidak ada hubungan antara kedua variabel yang diuji. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan ada hubungan antara kedua variabel yang diuji. Selanjutnya untuk menentukan kekuatan hubungan atau kekuatan korelasi. Ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi, di mana nilai koefisien korelasi antara 0,00 sampai dengan 0,199 ini dapat diklasifikasikan memiliki kekuatan hubungan yang sangat rendah. Kemudian jika koefisien korelasinya di antara 0,20 sampai dengan 0,399,
ini dapat dikategorikan memiliki kekuatan korelasi yang rendah. Kemudian jika koefisien korelasinya 0,40 sampai dengan 0,599, maka ini dapat diklasifikasikan memiliki kekuatan korelasi yang sedang. Kemudian jika nilai koefisien korelasinya di antara 0,60 sampai dengan 0,799, maka dapat diklasifikasikan memiliki kekuatan korelasi yang kuat. Dan jika nilai koefisien korelasinya di antara 0,80 sampai dengan 1,000, ini memiliki klasifikasi kekuatan korelasi yang sangat kuat. Nah, range data ini berdasarkan referensi dari Sugiono 2007. Adapun beberapa referensi yang lain perihal ketetapan kekuatan korelasi ini memiliki range angka yang berbeda-beda. Jadi silakan peneliti tentukan mau menggunakan referensi kekuatan korelasi yang mana. Baik, kita praktekkan cara melakukan uji korelasi dengan Pearson. Berikut adalah data penelitian, yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X adalah kualitas produk dan variabel Y adalah kinerja penjualan. Data ini akan kita lakukan uji korelasi dengan cara Pearson. Langkah pertama, kita masukkan ke dalam lembar kerja SPSS. Kita buka SPSS-nya. Ya, lembar kerja SPSS terbuka, kita klik ya. Kemudian langkah pertama kita beri nama masing-masing variabel pada variabel view. Pada baris pertama kita ketik X, kemudian variabel Y. Nah, karena angkanya bulat, maka boleh ini diberi angka 0. Ini 0. Kemudian pada label X ini merupakan variabel kualitas produk. Kita ketik aja kualitas produk. Kemudian variabel Y adalah merupakan variabel kinerja penjualan. Selanjutnya pada measure kita klik scale ya. Selanjutnya kita ke data view. Ini nama variabel sudah ada, tinggal kita masukkan data yang akan kita uji. Kita ke data tabulasi yang ada di Excel. Ini kita copy semua data. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke lembar kerja SPSS. Nah, di data view kita paste. Ya. Ini data sudah ada di lembar kerja SPSS. Sebelum kita melakukan uji korelasi dengan cara Pearson, kita pastikan terlebih dahulu bahwa data ini berdistribusi normal. Karena ini adalah merupakan persamaan regresi antara X dan Y, maka untuk melakukan uji normalitas, kita uji nilai residualnya. Kita buat terlebih dahulu nilai residualnya dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, kita pindahkan variabel X kualitas produk ke kotak independen, kemudian variabel Y kinerja penjualan kita pindahkan ke dependent. Selanjutnya kita klik save. Kemudian pada kotak residual kita centang atau kita aktifkan. Include the covariance metric juga kita aktifkan. Klik continue. Lalu klik OK. Nah, kita lihat ya ke data view. Ini sudah keluar nilai residualnya. Selanjutnya kita uji normalitasnya
dengan klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, klik pilih Legacy Dialogs, kemudian kita klik One Sample KS. Nah, ini nilai Unstandardized Residual kita pindahkan ke tes variable list, kemudian pada tes distribution kita beri tanda centang normal, kemudian klik OK. Kita lihat pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test ya. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,200 atau 20%. Di mana nilai signifikansinya ini lebih besar dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini adalah data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka kita lakukan uji korelasi dengan cara Pearson. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Untuk uji korelasi dengan cara Pearson, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian klik Bivariate. Selanjutnya variabel X kualitas produk kita pindahkan ke variables, dan kinerja penjualan sebagai variabel Y kita pindahkan ke variables. Selanjutnya kita pilih Pearson karena kita menguji korelasi dengan cara Pearson. Kemudian to tile ya kita aktifkan, dan flag significant correlation juga kita aktifkan. Kemudian kita pilih OK. Kita lihat hasil dari uji correlation. Ini ujinya, kemudian kita pindahkan ke Word ya supaya memudahkan dalam pembacaan. Nah, kita besarin fontnya jadi 12. Kita tarik, nah maksimalkan. Baik, kita lakukan interpretasi. Di sini nilai N-nya adalah 30. Kita cek, betul nggak nilai sampelnya 30? Ya, jadi sampelnya 30. Ini 31 karena satu baris diambil sebagai nama variabel IG. Ya, jadi sampelnya sama 30. Ya. Kemudian kita lihat apakah kedua variabel kualitas produk dan kinerja penjualan memiliki hubungan atau tidak. Caranya, kita lihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka memiliki hubungan. Dan di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi, variabel kualitas produk dan variabel kinerja penjualan ini memiliki hubungan atau memiliki korelasi. Selanjutnya kalau dibalik, kinerja penjualan terhadap kualitas produk ini juga memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,001. Jadi kinerja penjualan terhadap kualitas produk ini juga memiliki hubungan. Selanjutnya, dalam uji korelasi kita bisa mengetahui arah korelasi atau arah hubungan. Nah, untuk menentukan arah hubungan kita lihat pada nilai Pearson correlation, di mana nilai Pearson correlation ini adalah 0,589 dan nilainya positif, sehingga arah korelasinya adalah searah atau korelasi positif. Artinya, jika kualitas produk semakin baik, maka kinerja penjualan pun semakin baik. Kemudian, dengan uji korelasi ini kita juga dapat mengetahui kekuatan hubungan atau keeratan hubungan dengan melihat pada nilai koefisien korelasi, yaitu koefisien korelasinya atau besaran korelasinya adalah
0,589 atau 58,9%. Nah, untuk melihat ini, maka kita lihat pada tabel penentuan kekuatan hubungan. Ya, di sini menurut Sugiono. Kita lihat 58,9% ini masuk ke range yang mana? Nah, 58,9 ini masuk ke koefisien korelasi di antara 0,40 sampai dengan 0,599. Jadi, kekuatan korelasi dari kualitas produk terhadap kinerja penjualan ini masuk ke kategori sedang. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika nilai signifikansinya tepat pada 0,05? Ini bagaimana cara menyimpulkannya? Apakah kedua variabel memiliki korelasi atau tidak? Maka dapat kita lihat dengan membandingkan dari nilai korelasi ini 0,589 dengan membandingkan dari nilai R tabel. Nah, ketentuannya seperti ini. Jika nilai signifikansinya tepat di angka 0,05, ya, maka jika persen korelasinya lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan. Namun jika nilai persen korelasinya lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada hubungan. Kita langsung praktekkan aja cara membaca tabel R jika nilai signifikansinya tepat pada angka 0,05. Pada penelitian ini jumlah sampelnya adalah 30 atau N-nya adalah 30. Kemudian kita tetapkan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki taraf kesalahan 5%. Maka untuk mengetahui nilai R tabelnya, kita tarik ya 5% ini ke bawah sampai dengan jumlah sampel yaitu 30. Nah, ini nilai R-nya 0,361. Nah, nilai 0,361 ini kita lihat lebih besar atau lebih kecil dari nilai percent correlation. Kita cek. Nilai R-nya adalah 0,361, di mana nilai percent correlation-nya adalah 0,589, lebih besar dari R tabel yaitu 0,361. Maka dapat disimpulkan uji dari dua variabel ini memiliki hubungan atau berkorelasi. Demikian materi cara melakukan uji korelasi dengan cara Pearson. Semoga materi ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng sehingga bisa mengikuti terus update informasi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.